Nama saya Triana Putri Silalahi dengan NIM A1C41964 dari kelas reguler A 2019. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina. Adapun tujuannya yaitu untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi baik internal maupun eksternal serta memahami fungsinya. Adapun dasar teori dari praktikum ini yaitu reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dengan tujuan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Reproduksi ini ada dua jenis, yaitu reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Reproduksi generatif biasanya dimulai dengan proses fertilisasi. Sistem reproduksi hewan, baik pada jantan dan betina, pada dasarnya mencakup organ eksternal dan internal, yang meliputi kelenjar dan saluran reproduksi. Yang pertama itu sistem reproduksi pada hewan jantan. Adapun alat reproduksi hewan jantan dimulai dari alat reproduksi eksternal, yaitu penis dan skrotum. Penis merupakan organ kopulasi yang berfungsi memindahkan semen ke organ reproduksi betina. Kemudian ada skrotum yang berfungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu yang sesuai dengan spermatozoa. Kemudian ada organ reproduksi internal yang terdiri dari testis yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis yang berfungsi menyimpan sperma sementara dan berfungsi untuk pematangan sperma. Yang ketiga ada vas deferens yang berfungsi mengangkut sperma menuju vesikula seminalis. Yang keempat ada saluran ejakulasi yang berfungsi untuk menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Dan yang terakhir itu ada uretra yang merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi. Yang ketiga ada kelenjar pada organ reproduksi jantan. Yang pertama ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini berfungsi sebagai tempat menghasilkan getah yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi betina. Yang kedua ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan getah putih yang bersifat asam. Yang ketiga ada kelenjar Koppers yang berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran uretra. Yang kedua ada organ reproduksi betina. Organ reproduksi betina ini terdiri dari organ reproduksi bagian eksternal dan internal. Yang pertama, organ reproduksi eksternal itu terdiri dari vagina dan vulva. Vagina itu sendiri merupakan organ kopulasi dan saluran persalinan atau sering disebut liang peranakan. Yang kedua ada vulva. Vulva ini terdiri dari labium mayor dan labium minor. Kemudian organ reproduksi bagian internal terdiri dari 8. Yang pertama ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel ovum dan hormon kelamin yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua ada infundibulum yang berfungsi untuk menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh Vibrio. Yang ketiga ada tuba fallopi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus. Yang keempat ada oviduk yang merupakan saluran panjang terusan dari tuba fallopi. Yang kelima ada uterus. Uterus ini merupakan tempat pertumbuhan embrio. Yang keenam ada cervix. Cervix berfungsi untuk menghubungkan uterus dan saluran vagina. Yang ketujuh ada saluran vagina. Saluran vagina ini berfungsi sebagai penghubung dari cervix menuju ke vagina. Yang terakhir ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Alat bahan yang akan digunakan yaitu silet, gunting, jarum, set, kapas kesehatan, tisu, alkohol 70%, kemudian ada styrofoam, dan mencit. Langkah pertama, kita akan membunuh mencitnya. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara membius mencit dengan alkohol atau dislokasi leher. Di sini saya memilih cara dislokasi leher. Kemudian kita letakkan mencit di atas styrofoam dengan posisi telentang. Di sini kita dapat melihat adanya klitoris dan lubang vagina.
Lalu, kita mulai membedah mencit agar kita dapat mengamati susunan organ yang menyusun sistem reproduksi pada mencit betina. Setelah tampilannya seperti ini, kita melakukan pengamatan organ reproduksinya. Dan hasilnya terdapat ovarium, uterus, ureter, vagina, dan terdapat lemak di sekitar organ reproduksi. Dari praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada mencit betina terdapat sistem reproduksi yang terdiri atas organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalamnya terdiri atas ovarium yang berfungsi sebagai organ yang menghasilkan sel ovum dan hormon kelamin, yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian ada klitoris yang merupakan tonjolan kecil yang berada di depan vulva. Kemudian ada uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Yang keempat ada ureter. Ureter ini merupakan saluran reproduksi pada mencit. Kemudian, pada organ reproduksi luarnya terdapat vagina. Vagina ini berfungsi sebagai organ kopulasi dan berfungsi juga sebagai liang peranakan atau saluran persalinan.